wabarakatuh. Halo teman-teman, pada perkuliahan asesmen autentik pertemuan 7 kali ini kita akan membahas terkait performance assessment. Pembahasan kita hari ini berfokus kepada 3 submateri berikut. Yang pertama, terkait origin of performance assessment. Yang kedua, isu reliability and validity and performance assessment. Dan yang terakhir, menganalisis artikel yang relevan dengan performance assessment. Oke, untuk pembahasan yang pertama yaitu terkait origin of the performance assessment. Jadi, bagaimana sih asal-usul adanya performance assessment ini? Nah, jadi performance assessment ini ternyata telah dikenal sejak dinasti Han di Cina pada 210 sebelum Masehi. Di kala itu, performance assessment atau yang biasa kita sebut sebagai penilaian kinerja dilakukan dalam akhir pembelajaran studi klasik seperti pembelajaran ritual maupun pembelajaran perang. Nah, pada abad pertengahan di Eropa, penilaian asesmen ini ternyata digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar master. Dalam hal ini, selain menjalani tes asesmen performance, siswa juga menjalani magang. Nah, setelah itu pada abad ke-17 di Oxford University, penilaian asesmen ini, performance assessment ini dikenalkan dengan cara debat lisan teoritis, gitu ya, dalam bahasa Latin. Dalam hal ini, siswa yang menjalani performance assessment diharuskan untuk memperdebatkan suatu konsep, gitu ya, yang terkandung dalam literatur dan menyelesaikan berbagai kontradiksi yang relevan dengan konteks tersebut. Nah, dari masa ke masa tersebut, penilaian performance ini atau penilaian kinerja ini masih berlanjut hingga saat ini karena dapat menjawab ketidakpercayaan terhadap tes kertas atau pilihan ganda. Karena kan ada beberapa tes kertas gitu ya, atau paper test itu yang kurang mencerminkan kemahiran siswa yang faktual. Yang kedua, banyaknya kebutuhan untuk melihat kandidat tampil dalam pengaturan kerja yang mengintegrasikan bidang keterampilan fisik dan kognitif. Jadi, dalam penilaian kinerja ini dapat melihat integrasi dari keterampilan fisik dan juga kognitif yang dimiliki oleh siswa. Nah, saat ini penilaian kinerja ini dilakukan saat siswa mulai ujian masuk sekolah maupun matrikulasi ke universitas, dan juga di kehidupan profesional kerja seperti mau masuk ke pekerjaan apapun itu pasti kan membutuhkan training gitu ya, atau magang. Jadi penilaian performance ini sangat dibutuhkan di saat ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang isu reliability and validity in performance assessment. Jadi, apa sih reliabilitas dan validitas pada performance assessment ini? Nah, salah satu tujuan praktisi yang menggunakan penilaian kinerja ini adalah untuk melaporkan skor yang dapat diandalkan yang secara akurat dan mencerminkan kemahiran peserta ujian. Jadi, kelebihan dari penilaian performance ini yaitu dapat mencerminkan secara akurat kemahiran peserta ujian. Nah, dari sisi reliabilitas, yakni dapat konsistensi skor peserta ujian di berbagai aspek seperti kesempatan, tugas, dan penilaian. Reliabilitas membahas apakah skor peserta ujian akan sama jika dia mengikuti ujian pada kesempatan yang berbeda. Apakah siswa tersebut dapat menyelesaikan tugas yang berbeda atau dinilai oleh penilai yang berbeda. Jadi, itu adalah sisi reliabilitasnya, yaitu kekonsistenan skor yang dapat mengukur kemahiran siswa. Pada sisi validitas, yakni keakuratan berdasarkan interpretasi terhadap skor penilaian kinerja. Artinya, berdasarkan skor penilaian tersebut, apakah kita cenderung membuat keputusan yang akurat, yaitu
apakah kita akan membuat keputusan yang valid tentang kemampuan siswa untuk menulis berdasarkan penilaian tulisan kita. Itu salah satu contohnya ya. Gitu. Jadi penilaian performan ini didasarkan pada dua isu ini, yaitu reliabilitas dan validitas. Oke. Selanjutnya kita akan membahas artikel yang relevan. Di sini saya mengambil salah satu artikel dari Jurnal Pendidikan IPA, Development of Performance Assessment Instrument from Vertical Learning to Improve Science Process Skill. Jadi, pada artikel tersebut mengangkat permasalahan kontekstual yang relevan berupa menganggap bahwa penilaian tertulis atau paper-based study kurang mampu menggambarkan kemampuan siswa dalam kegiatan praktikum di lab biologi. Jadi dalam artikel ini disebutkan beberapa kecenderungan peneliti untuk menganggap bahwa penilaian tertulis itu kurang mampu menggambarkan kemampuan sains siswa. Nah, solusi yang ditawarkan yaitu menggunakan assessment instrument, gitu ya, performance assessment instrument. Kenapa? Karena penilaian kinerja atau performance assessment ini dalam praktikum dapat meningkatkan motivasi siswa yang pasif untuk menjadi aktif. Yang kedua, penilaian kinerja bagi guru dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran karena mengetahui kemampuan yang belum dicapai siswa melalui penilaian kinerja. Oke, sekian dari pembahasan kita hari ini. Sampai bertemu di kelas-kelas selanjutnya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.